wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddir lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu sampai kita di bab qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab sunanul wudu, sampai kita di bab tentang sunnah-sunnah di dalam berwudu. Di sini cuma dicatatkan beberapa sunnah karena di dalam wudu itu sunnahnya banyak. Cuman ini dicatatkan cuman beberapa yang dicatatkan oleh pengarang kitab. Jadi sunnah itu dasarnya adalah dilakukan oleh pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Kalau wajib digawikan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang haram adalah digawikan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh digawikan tidak apa-apa, ditinggalkan boleh pahala. Itu makruh. Makruh digawikan tidak apa-apa, tapi kalau dijauhi, ditinggalkan malah boleh pahala. Apa dia contohnya? Makan bawang, ngerokok, makruh. Ada yang ngatur haram. Tergantunglah, itu tergantung. Kalau rokoknya murah, haram. Rokok mahal, makruh. Tergantung siapa yang hafal rokok tu. Kapan tengok rokok mahal, makruh berarti. Mahal rokok ni. Hafal rokok yang 15,000 kan? Yang murah. Rokok apa? Itu apa dia tu? Murah itu. Kapan ada yang hafal itu? Haram, tak boleh rokok. Ada orang itu ada dulu di daerah mana itu. Jadi ada sikap ulama, sangkin dia punya pendapat haram tentang rokok kan tak apa dah jadi soal. Mau nak katakan ngambil pendapat haram, hak dia. Tak boleh gitu nak. Rokok tu makruh. Tak baca. Ada hak wong. Ada wong nak ngambil pendapat haram, silakan. Nak ngambil pendapat makruh, jatuhi, tak apa. Jadi tergantung dia nak ngambil model apa. Jadi ada yang ulama ini dia ngambil pendapat haram, sangkin dia dak galak anak keturunannya nyentuh dengan rokok. Itu dulu anak dapat cerita bukan di Indonesia, itu di luar negeri. Itu apa namanya? Tempat nanam itu. Apa dia namanya? Bukan sawah, kebun tembakau itu dibelinya. Kebun tembakau itu dibelinya sampai dibakarnya galau-galau. Saking banyak duitnya. Jadi ada sampai orang sekarang ini ngomong, "Oi kamu ni, kiai-kiai dulu tahan beli dibakar kebun tembakau itu." Apa jawab dia yang perokok?
Yo kiai banyak duit, beli sekebon kita, beli sikok-sikok bae je dia. Kiai banyak duit je dia, beli sekebon dibakar langsung. Kita ni buntu, sikok-sikok bae makarnya. Oh, masih nak menang tu lah pokok. Jadi kalau ngomong dengan mau pokok, terserahlah dia, mana kendak dia. Menang tu lah pokoknya. Iya, ya kan macam-macam jawapannya tadi. Ada yang kalau dak ngokok lesu badan dah ajak making, ya buntu namanya. Ajak making ni kan. Apa diparai? Okok, mendak ngokok ni tak jalan otak ni. Iya ni tak jalan, barang buntu, mana nak berjalan. Makruh tadi kan, makruh makan. Apa kata Nabi? Dalam hadis kata Nabi, la ta'kulul basol. La tu artinya jangan. Maka tu dalam ilmu bahasa, la di situ tu ada dua. Jangan di situ artinya dua. Kalau Nabi nyebut jangan tu ada dua. Antara itu haram atau makruh. Jadi kalau ada kalimat Nabi katakan la ta'kulul basal, jangan makan bawang, jangan makan ini, jangan lakukan ini. Itu tak baca dihukumkan. Oh, kalau Nabi ngomong jangan berarti haram. Oh dah. Jadi kalimat tersebut kadang mengandung unsur haram dari Nabi, kadang bisa jadi itu derajatnya cuma sampai makruh. Maka tu di situ kalimat la ta'kulul basal, jangan makan bawang, bukan artinya jangan di situ haram makan bawang, bukan, tapi derajatnya makruh. Itu ada di dalam hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makruh makan bawang, ya berarti yang bersifat bau lah itu nah. Jengkol, ya memang Nabi dah kata nyebut jengkol lu dah kata. Cuman ngambil hukumnya tadi yang sejenis, berarti Nabi itu ngatakan bawang itu jangan dimakan lantas hukumnya makruh dengan alasan bau, berarti yang sifatnya mengganggu makanan itu tadi, jengkol ya sama lah, pete mengganggu kan, mengganggu bau mulut atau bau badan tadi kan. Nah, jadi di sini di wuduk itu juga ada yang wajib, kemarin kita bahas sudah yang wajib, kemudian ada yang sunnah, kemudian di sini ada juga yang makruh dicatat. Makruh, mana makruh? Kalau makruh di sini dicatatkan kebalikan dari sunnah. Arti kebalikan dari sunnah itu, sunnahnya misal mbak wuduk itu kumur-kumur, masuk tangan, macam bismillah, sunnah. Nah, kata ulama, ketika engkau menyelisihi itu, maka jadi makruh. Artinya apa? Ketika mbak wuduk tak kumur-kumur, hukumnya makruh. Ketika mbak wuduk tidak masuk telapak tangan, hukumnya makruh. Jadi sunnah yang ditinggalkan jadi makruh. Meninggalkan sunnah, maksudnya meninggalkan sunnah di dalam wuduk itu jadi makruh buat kita. Wuduk tu sunnahnya kumur-kumur, dia tak ada kumur-kumur, jadi makruh meninggalkan kumur-kumur. Disunnahkan oleh Nabi membasuh hidung kaki di dalam wuduk, tidak dibasuhnya hidung, maka hukumnya meninggalkan sunnah itu jadi makruh. Nah, itu jadi maksudnya kebalikannya, atau meninggalkan sunnah. Baik, kita masuk bab sunanul wudu. Sunanul wudu di sini disebutkan al-awwalu, yang pertama at-talaffuz bi niyati sunanil wudu. Kita melapaskan niat apa? Niat nawaitu sunanal wudu. Apa artinya? Aku berniat melaksanakan sunnah wudu. Dari awal kali nak ambil wudu, dari masuk tangan itu, niatnya apa? Bukan niat wudu, bukan. Niatnya untuk melakukan sunnah wudu. Jadi sudah niat dari awal, itu sunnah hukumnya. Kemudian yang kedua, at-tasmiyatu wa ta'awuz. Tasmiyah itu artinya bismillah, mengucapkan bismillah. Ta'awuz di situ artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
serta ta'awuz itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh kita baca kalau hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu sunnah. Ai dah hafal panjang gino. Sudah ambil yang pendek baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Kemudian sunnah di dalam wudu as-siwak, menggunakan siwak, kayu siwak. Jadi pakai siwak sebelum wudu sunnah itu. Digosok pakai siwak tadi. Jadi siwak itu juga bukan nak semayang bukan. Mbak wuduk sunat, baca Quran sunat. Nak baca Quran sunnah. Ada di Quran apa itu cetakan apa itu, di belakangnya apa di depannya pun anda baca. Di Quran itulah, di Quran besar itu ada tentang sunnahnya itu. Salah satunya nak baca Quran itu sunnahnya pakai siwak. Nak solat pakai siwak, nak tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Cuman jangan sikok itulah, siwak tu cocok ke kalau tidur itulah, wuduk itulah, mayang itulah. Kalau tidur bisa ke? Taruh kelah kalau wuduk sama semayang tak apa-apa, karena memang sejalan. Maksud sejalan tu kan nak solat mbak wuduk. Nah tapi kalau dia tidur, ganti siwak lain, jangan siwak inilah pakai. Beli siwak lagi untuk tidur. Sunat itu. Ini sikok itulah tercocok sana, tercocok sini. Sehingga tercocok terus siwak tadi. Iya. Barang sebiji tercocok terus. Itu siwak. Main kan sudah disampaikan faedah-faedah siwak Jadi bukan sekedar bukan hanya itu bernilai ibadah, tapi ada juga segi ilmiahnya, faedahnya ada. Ialah kemarin itu yang kita baca bisa membunuh kuman-kuman yang ada di mulut. Ini kan ada di YouTube, ada itu apa namanya eksperimennya, wong apa ngetes bahasa gitu deh. Memang mati ni anda. Wa yusannu ayakuna minal araq. Jadi siwak ini kayu arak dia tu. Siwak itu kayu arak, akar. Namanya araq. Tak tahu bahas sebut anung sana. Namanya kayu arak. Jadi bukan batang jambu itu. Makin batang jambu, patah gigi. Batang jambu mana baca dicokot model ini. Tidak katik serabutnya. Aku dulu pernah ada kawan anak baru masuk pondok. Jadi nyingok kawan-kawan maki siwak tadi kan, minta kirimilah dia, minta gawak ke abahnya. Jadi abahnya datang ke pondok, dia ngomong, "Baba, itu nak beli ke kayu itu nak untuk semayang itu." Abang tak ngerti juga, ngawas beda jauh. Oh ya sudah, gawak ke. Tumpak seminggu datang, sekebet di gawak ke. Oh, berbagi budak itu, sekebet. Ya kan ada kan kalau wong balik umrah tu galak ngawak yang kebet umrah balik pergi haji kan. Ya, sekarang kan sudah pakai bungkus. Cuman kalau anda ingat galak dulu, tak tahu sekarang masih tak yang kebet Dulu kalau galak balik umrah balik pergi haji galak magi ke siwak kebet tu. Tak tahu beli di mana, apa beli di Palembang, apa beli sana. Kebetulan. Jadi kami ini serulah nyingoknya. Cuman dia tu warna hitam. Kami tu bingung kan. Warna hitam. Oh tumpak makin silet kan tetap. Alang kekeras siwak puji kami. Tumpak jokot. Tanyalah dengan abahnya. Batang jambu itu jawabannya. Patah gigi ngokot batang jambu. Itu bukan batang jambu yang dipakai itu siwak. Siwak tu kayu arak, kalau nyebutnya di Arab sana kayu arak. Dia tu akarnya. Munaddi bil ma, sunnahnya ketika hendak bersiwak itu dibasahi dulu dia, dibasahi. Wabil yadil yumna, menggunakannya dengan tangan kanan. Apa dia? Iya, dibasah, cokot dulu basahi. Pakai ludah deh. Iya. Bukan. Iya.
pakai ludah deh kan, ludah wong cucuk kan. Ludah gitu no. Bahasa ya dikit. Karena itu yang dipraktikkan oleh Nabi. Itu jadi kalau penggunaannya sudah dibahas kemarin, tangan kanan, 2 jari di bawah, 3 jari di pucuk, 2 jari di bawah, 3 jari di pucuk. Jadi bukan digenggam. Siwak tu bukan digenggam. Bukan cak ini pakai siwak. Nah, Nabi pakai siwak ini. Gosok. Ada kita tak tahu umat Nabi Muhammad ini pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi nak meninggal itu Nabi pakai siwak. Karena Nabi katakan wong yang nak sakaratul maut, wong yang sakaratul maut yang sedang bertarian lah bahasa dengan malaikat, jujud-jujudan itu kalau dia nak muda kata Nabi pakai ke siwak. Mulutnya pakai ke siwak. Itu dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak faedah-faedahnya. Kemudian kalau orang nak pengen muda juga meninggal itu dawamkan wudu, Pak. Kalau pengen muda meninggal, kan ada orang meninggal tu sago kan? Yo kesian sebenarnya nyingoknya itu, bukannya kita kesenangan. Hidup tidak, mati tidak. Kalau hidupnya lemak sehat kan? Ini temangap-mengap 3 bulan di rumah sakit. Yang tak lemak tu duit kita yang habis. Obat itu kan. Kalau BPJS seminggu balik ke rumah, mengap-mengap di rumah ujung-ujungnya. Itu disusah kalau kita susah. Jadi kalau pengen muda meninggalnya tidak disusahkan, itu rajin-rajin berwudu. Kata Nabi SAW, pesan dengan Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas itu sahabat Nabi, tapi dia umurnya jauh Pak dengan Nabi. Anas bin Malik namanya. Anas bin Malik, mungkin Bapak pernah dengar nama Anas bin Malik, pernah dengar Anas bin Malik. Kenal masih? Kenal? Tidak. Gaya cak kenal tu, manggut tu iyo. Aku nak nanya rumah. Anas bin Malik itu dari kecil melok Nabi Pak. Dari kecil mungkin umur 10 tahun. Melok dengan Nabi di rumah, tinggal dengan Nabi, dititipkan oleh ibunya, ya Rasulullah, ini Anas, ambillah kau, aku titip dengan kau, jadikan dia khaddam, kata ibunya. Jadikan dia bantu-bantu di rumah. Kecil masih, mungkin 10 tahun tu berapa lah? Umur 10 tahun kecil. Mana tamyiz lah ngerti. Jadi dipelihara oleh Nabi, dirawat oleh Nabi. Maka tu kalau kita baca hadis, itu paling sering nemu nama Anas bin Malik. Ngapa? Tiap hari tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk WC dia nyengok. Nabi keluar WC dia tahu. Oh, Nabi ni kalau keluar WC kaki kiri, kaki kanan. Aman masuk berarti ke kaki kiri terus. Nabi kalau berbaju, Nabi kalau berjalan, Nabi kalau pakai sendal, tahu kalau. Maka tu kalau baca hadis dikit-dikit nama Anas bin Malik. Anas bin Malik. Saking dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Anas bin Malik karena tinggal serumah. Tapi Nabi itu tak pernah marah dengan beliau. Dia namanya budak kecil. Beliau pernah dikongkon oleh Nabi, tak tahu beli apa, ditunggu oleh Rasulullah, tak balik-balik. Dikongkon tadi, tumpahnya enggak bermain geti di jabur. Dikongkon beli apa, ditunggu oleh Nabi di rumah, tak balik-balik, tumpahnya enggak lagi main. Maka dia mengatakan kepada para sahabat yang lain, aku selama tinggal dengan Rasulullah SAW, satu kali pun aku tak pernah dimarahi oleh Nabi. Walaupun aku ngawikan kelalaian macam ni. Tak pernah Nabi marah dengan dia, kasar dengan dia, tak pernah. Nabi sayang dengan dia, umurnya jauh. Jadi bapak, sahabat itu, kalimat sahabat itu kan kalau kita dengar sahabat tu cak kawan seumuran lah berarti. Sebenarnya definisi sahabat itu tidak sahabat Nabi Definisi kalimat sahabat Nabi, apa definisinya? Tidak harus seumur. Definisi sahabat Nabi itu beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, ketemu dengan itu syaratnya. Baru dinamakan sahabat.
beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, hidup di zaman Nabi. Jadi tak ada pakai umur dia. Nak dia umurnya kecil, nak umur dia tua, muda, betina, lanang, kapan bertemu dengan Nabi, syarat ini ada di dia, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi. Itu namanya sahabat. Kalau lanang sahabiyah. Jadi tak pandang umur. Maka tu para ulama mengatakan, kebanyakan berpendapat Uwais Al-Qarni, pernah tahu nama Uwais Al-Qarni yang berbakti dengan ibu, itu sahabat. Ulama mengatakan bukan sahabat. Dia beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah, hidup di zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Karena saat dia datang nak bertemu dengan Nabi, Nabi tak katik di tempat. Nabi lagi perang, Nabi lagi di luar rumah, tak katik di rumah. Tanya dengan Sayyidah Aisyah, lebih kurang lama Nabi kalau balik. Nabi baca sebulan. Kalau beliau tu lagi melakukan peperangan misalnya kan, itu lama Nabi balik. Sedangkan Uwais Al-Qarni ini tak katik waktu lagi. Dia nak nyago ibunya yang tinggal di Yaman. Jauh Pak, Yaman dengan Mekah, Madinah itu kan dekat, bukan parah. Zaman dulu itu katik pesawat, naik unta. Kalau patah kaki unta tu berjalan, jauh barang tu. Nah, nak bulak balik ini bukan jalanan dekat. Kalau aku tetap tinggal di sini, aku ninggalkan ibu, uji dia. Karena ibunya sudah terlalu payah saat itu. Dia lah izin, Bu, aku nak bertemu dengan Nabi. Lajulah nak, lajulah, tak apa. Bertemulah dengan Nabi, tak apa. Cuman kaget langsung balik. Ya, ibu katik ewang tadi kan, lah tua pula. Nah, jadi singkat cerita, dia tak katik pilihan nak nunggu di sini atau nak balik. Dia pilih balik. Dia tinggalkan itu dan dia tetap bertemu dengan ibunya. Maka itu sampai meninggal dia tak bertemu dengan Rasulullah. Baliklah Nabi dikabarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tempoh hari ada pemuda dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni nak bertemu dengan Rasulullah. Ini cerita. Sudah singkat cerita, Nabi ngomong dengan sahabat, duduk dengan sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat. Apa pesan Nabi? Esok-esok kata Nabi, kalau kamu ketemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarni, jangan lupa minta doa. Penasaran sahabat, siapa Uwais Al-Qarni ini? Ngapa ya Rasulullah? Karena doa dia tidak kati halangan antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tembus langsung ke langit. Doa dia Uwais Al-Qarni. Ngapa baca itu? Karena dia berbakti dengan ibunya. Itu dahsyatnya. Sampai Nabi pesan dengan sahabat, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, jangan lupa minta doa dengan dia. Karena dia sayang dengan ibunya, perhatian dengan ibunya. Jadi itu syaratnya, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, dan bertemu dengan Nabi. Ada yang sezaman dengan Nabi hidupnya, ada yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi, tidak beriman dengan Allah. Abu Jahal, iya kan? Abu Jahal, abu-abu lah pokoknya. Yang abu-abu zaman dulu, bukan Abu Janda, bukan. Ini Abu yang baru ini. Yang abu-abu zaman dulu yang jahat dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, hidup dengan Nabi, bertemu dengan Nabi tiap hari. Tapi dia tak beriman dengan Nabi, tak beriman dengan Allah, maka dia tak disebut dengan sahabat, bahkan disebut musuh Nabi, benci tegak duduk dengan Nabi. Jadi itu syaratnya itu. Jadi tak pandang dia muda, kecil atau tua. Kalau sudah syaratnya ada 4 ikut ini, maka disebut dengan sahabat. Jadi bukan arti kata sahabat itu artinya sama cak bahasa kita sahabat. Kalau sahabat kan kalau gitu ngomongnya sebaya, seumuran lah, itu nah seumuran. Jadi itu pernah Nabi, nah balik tadi cerita Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Wahai Anas, kalau andai kata kau pacak nyago wuduk di situ apa artinya?
Kalau kau baca tidak batal, alhamdulillah, tidak batal. Kalau kau batal, langsung baik wuduk lagi. Itu maksud Nabi. Kalau batal, baik wuduk lagi. Itu artinya jaga wuduk. Bukan artinya wuduk tu dijaga. Misal nak kentut ditahan. Oh jangan kentut, tahan. Uji Nabi harus dijaga. Sakit. Iyo. Kalimat jaga wuduk itu bukan wuduk tu dijaga, artinya ditahan jangan sampai batal, bukan. Nak kencing ditahan, jangan, uji Nabi tahan, jaga wuduk jangan sampai batal. Oh penyakit kalau gitu. Kalau memang tidak nak kencing, kalau memang tidak nak kentut, alhamdulillah jalan terus wuduk gitu. Tapi andai kata harus keluar kencing atau harus BAB atau harus kentut, silakan habisnya wuduk lagi. Itu maksud Nabi. Jadi tidak putus wuduk gitu. Batal wuduk lagi, batal wuduk lagi. Itu namanya yang dimaksud. Jadi Nabi ngomong dengan Anas, kalau pacak kau lakukan seperti itu Anas, lakukan aja Nabi. Apa ya Rasulullah? Ngapo macam itu? Kalau malaikat maut, fa inna malakal maut idza gubidur ruhal abdu, kata Nabi, kalau malaikat maut nyabut nyawa seorang hamba dalam keadaan berwudu, maka dia mendapatkan pahala syahid. Mati syahid. Jadi kalau kita mati, kita meninggal, posisi kita dalam keadaan wudu, masih ada wudu, meninggal dicabut malaikat, salah satunya matinya dalam keadaan dapat pahala syahid, kemudian ruh kita dicabut dengan mudah oleh malaikat. Tidak sarung. Mudah nyabut. Jadi tidak ada sampai berlamu-lamu dapat pahala syahid. Nah, dapat pahala syahid itu bukan artinya dapat pahala syahid itu. Kan kalau orang mati syahid cak mana? Orang mati syahid dimandi ke tak? Tidak. Di kafan ke tak? Tidak. Baju itulah, darah-darah itulah. Jadi kalau orang mati syahid itu prosesnya itu. Tapi di bab masalah wuduk ini tadi, jangan diperlakukan orang itu pecah mati syahid. Itu tuh pahalanya baik. Pahalanya. Jadi kalau orang itu misal meninggal dalam keadaan wuduk, oh mati syahid ini. Kalau mati syahid, tak usah mandi ke, biarlah dia itulah. Oh jangan. Maksud Nabi itu bukan pecah orang mati syahid, dan bukan. Perlakuan kita, cak mana ngurus jenazah dia, sama pecah ngurus jenazah pada umumnya. Cuman dia tu dapat pahala orang mati syahid. Itu pahalanya baik. Ini tidak dimandi ke lagi, tidak dikapan ke. Jiwang kampung ngapu abah kau dak kapan ke? Aku lah belajar tempoh hari dengan ustaz itu. Punya kalau mati wuduk ni mati syahid berarti tak usah dimandi ke apa. Karena Bilal tak datang-datang, orang kampung ni bingung kan. Kubur jam ini pas Zuhur, jam 11 belum datang lagi Bilal. Jadi orang kampung, mana Bilal, abah kau nak mandi ke? Tidak, abah kau nak mandi ke? Ngapo? Mati syahid abah ni. Habis wuduk dia tu, nyampak kamu mandi, mati syahid. Makin dalil mulu budak ni tadi, ada dalil ni jadi belajar aku ni sudah. Nah itulah, itu kalau belajar galak banyak lah ngirup kopi kalau lagi belajar. Jadi tak fokus gitu kan. Jadi itu anak ulangi lagi, bukan matinya diproses seperti wong meninggal mati syahid, bukan, tapi dia pahalanya baik. Itu faedah wudu. Jadi banyak faedah wudu. Kemudian sunnah Nabi SAW ketika berwudu, ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan ini. Ini namanya kalau bahasa Arab ku ini. Nah, jadi sampai sini masuk. Jadi ini tempat kalau dihukum hukum potong tangan. Ini putusan ini. Jadi kalau hukum kisos namanya, maling potong tangan, bukan ditentak masing-masing tangan itu.
pecah lah tulang dia. Ini dah hukuman. Tulang ini tetak. Jadi potong misalnya maling sekali, potong kanan, maling lagi, lah untung masih nak maling juga, tetak. Jangan, bukan tangan kiri, bukan, nyilang dia. Tetak tangan kanan berarti tetak kaki kiri, tetak tangan kanan, tetak kaki kiri. Masih maling juga, tetak tangan kiri, masih maling juga, tetak kaki kanan. Lah dak katik kalau masih nak maling juga, celup ke banyu anget wong itu. Dak ada tangan lah putus masih nak maling juga. Maka tu di sana, di Arab, di Mekah, di Madinah, itu berfikir kalau nak maling. Ana dapat cerita dari wong galak pergi umroh atau yang galak ngurus travel umroh. Ujinya, wallahu alam, anda tahu, tak pernah anda pergi sana, belum pernah pergi umroh, pergi haji belum. Iya, dapat cerita ujinya kalau azan Zuhur, azan Asar yang berjualan pinggir-pinggir masjid itu dak disimpan, tidak ditutupnya bagi kain cuman. Ditutupnya baik. Nah, tutupnya. Mayang dia. Itu masjid Lembang lama gino nunggunya. Gesek. Umpak assalamualaikum kanan kiri. Hampir hilang lah. Di mana tuh jualan anak hilang. Ini model Masjid Agung. Nah, kan pengen jalan main Jumat melok Mekah baru balik umroh. Baru balik umroh. Pokoknya nak melok Mekah kalau singkonya. Baru balik umroh tadi. Mamang ini jualan lah di Masjid Agung sana kan. Tutupnya bagi kain. Uji wong sebelah. Kenapa tutup? Memang tak diwadai. Oh, kita ni cara Mekah urus. Pakam lajulah cuma budai. Lajulah atas ke. Tutupnya umpak mayang hilang. Selesai. Jangan kena ditutup maki kain. Lah gembok 5 ikut pasal 16 maki betul wong. Nah, kalau di sana ada kaca. Ngapo? Kalau sudah ditutup, dibuka berarti maling. Nah, itu dia. Kalau sudah ditutup, beda kalau masih terbuka, salah dewe. Kalau terbuka salah dewe. Berarti ini tidak punya uang itu nah, tidak dilindungi itu nah. Kalau ditutup kan berarti dilindungi nah. Nah, berarti kalau kau buka ini hak uang. Kalau kau buka berarti kau maling. Mana ada yang maling? Waya-waya ngembek kopias biji tangan putus. Kalau Palembang iyo, jangan main-main. Itu tetak nih kan, bukan main-main. Kan ada masjidnya itu kan. Yang pegang, iya, masjid Kisos sama. Iya, masjid Kisos. Pinggir jalan, Pak. Pinggir jalan. Itu kalau mengeksekusi wong itu tak boleh ditutup. Terbuka pinggir jalan. Jadi wong nak nyingok. Maka tu medu kalau wong di sana kalau nak maling. Pala tu putus-putus yang tetaknya di sana. Kalau pernah nyingok video-video, itu pinggir jalan masjid Kisos namanya. Kalau pernah sana. Ada yang pernah cerita dengan anak, ya tak pernah nyingok model sampai tu muta-muta. Pala tetaknya ni ya, bukan main-main. Maling misalnya tetak ni tangan, jangan main-main. Itu hukum Kisos namanya, hukum Islam. Memang kalau hukum Islam itu secara kalau kita ininya mandangnya alang keseremnya alang keseremnya. Cuman memang efeknya itu pengaruhnya ngapo? Nak kata yang berani memang nak maling. Nak kata yang berani. Coba kalau Palembang, Indonesia, apan maling dikurung misalnya, habisnya maling lagi. Bunuh wong misalnya. Kan bunuh tu balas bunuh kalau hukum Islam. Bunuh balas bunuh. Maksudnya balas bunuh tu bukan keluarga wong yang kau bantu bunuh wong itu bukan. Itu kena kisos segala. Maksudnya wong yang membunuh itu dihukum kisos, dibunuh juga. Maka tu kalau bahasa itu kisosun hayatun liulil absor. Maka tu kata Allah, kisos itu sebenarnya di balik kisos itu ada kehidupan. Artinya apa? Yang awalnya wong ini nak berbunuhan tak jadi. Belah bersenggolan sudah, baliklah ngasal ading sudah, mati pokoknya wong itu. Tak nian aku pokoknya mati wong itu. Tapi mana aku bunuh dia, aku dibunuh juga. Kepala aku diputus. Sudah mahab bunuh dia. Biarlah tahan kelak, tak usah dibunuh wong itu. Tak jadi bunuh. Itulah maksudnya. Kisos itu dibaliknya ada kehidupan. Yang awalnya wong itu bakal berbunuhan dan harus mati, entah siko entah dua-duanya mati, gara-gara ada hukum kisos tak jadi. Ada
kehidupan. Itu maksudnya qisasu hayatun liulil absor. Qisas itu, hukum qisas itu ada kehidupan di baliknya liulil absor, bagi wong yang otaknya enceng. Kalau otaknya jahat, pikirannya jahat, pasti dia ngatai Islam. Oi kerasnya, oi Islam ni wong bunuh palak diputuskan. Maka tu kalimat Allah Taala dalam Quran liulil absar, bagi otaknya yang enceng, yang bersih, yang tidak berburuk sangka, yang memang paham dengan Islam. Itu coba. Ada tak orang maling? Mana ada yang berani? Tapi kalau di Indonesia kan, itu kan balik-balik ke hukum negara masing-masing. Jangan ke anak ngomong ini nyangkonya anak-anak khilafah lagi. Nak khilafah apa dia? Umat 3 biji. Kalau umat kita ni jutaan, yo khilafah. Ustaz itu nak negakkan syariat Islam katanya. Bukan aku tu cerita wae. Ya memang coba bayangkan, ini sekedar membayangkan. Bukan balik tadi bukan aku ngajak wong kita harus mengganti hukum negara menjadi khilafah, bukan. Coba bayangkan, wong kalau hukum Islam bunuh, dia dibunuh. Kelar. Coba wong yang bunuh berapa tahun masuk penjara? Seumur hidup. Berapa seumur hidup kalau hukum seumur hidup? Misal berapa? 40 tahun misal. 40 tahun tu nak ninjuk makan tak dia? Duit dari mana? Betul duit berarti kan? Ngidup dia 40 tahun je penjara tu. Betul duit tak negara? Betul duit. Itu sebiji baru manusia je. Banyu nak dibayar, mandi dia tak nak mandi. Tak ada nak mandi yang jero itu. Nak mandi, banyu nak dibayar, lampu nak dibayar, yang nyaga tu nak dibayar. Betul duit. Coba kalau hukum Islam mulu tak palak ke putus, selesai. Mana ada cerita. Itu kalau hukum Islam. Jadi jangan get bahas soal model main ni, get mangcik potong butuh anak jadi kahwin. Potongnya video anak. Ini Ilham ini bicaknya nak negakkan khilafah. Paling dilimoiling bae paling. Iya itu kan sekedar perbandingan baik. Walaupun makannya dah hebat kan di penjara, lumayan wong berapa puluh tahun di sana nak makan, duit betul itu duit negara. Habis. Itu jadi. Ini balik tadi masuk tangan sampai sini. Ini namanya kuk, tempat motong itu tadi. Sunnah itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian al-madmadah, kumur-kumur sunnah juga. Kemudian al-istinsyak, itu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bukan dipok-poki hidung tu apa dia pok-pok apa dia? Bukan. Banyu tu dihirup. Jangan kuat-kuat. Memang bagus uji kalau disedot bagus itu untuk hidung. Yang punya penyakit misal pilek apa kalau macam uji bagus. Cuman kan ada orang tu tak kuat berdentang di kepala lambat-lambat coro. Bisa betul lagi. Itu bukan dipok-pok ni. Kan itu kalau kita ambil wuduk itu ngelap yang jabus di mana. Maka tu hidung sampai termancung tu ditarik terus. Jadi dia tu dipasukkan, namanya istinsyak. Al-mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim. Nah, untuk kumur-kumur dengan istinsyak itu, dengan masukkan banyu ke hidung, li ghairi shaim, kalau untuk wong yang puasa itu tak boleh berlebihan. Nah, maka tu kalau untuk wong puasa, kumur-kumurnya biasa baik. Kumur-kumur. Tak boleh yang mubalaghah. Mubalaghah tu macam ni dah. Kumur. Itu tak boleh. Itu mubalaghah. Yang ngorok itu tak boleh. Kumurnya biasa baik. Ampak metu dikit kan metunya ke mana? Tak sengaja tadi tu tertegak. Nah, kalau dia tak sengaja tertegak karena perbuatan dia dengan mubalaghah yang batal puasa dia. Puasanya batal karena tidak diperkenankan oleh Nabi. Ketika puasa apa pun, puasa sunat, puasa wajib, ketika ambil wuduk, kumur-kumurnya tak boleh yang mubalaghah, biasa be. Setelah wuduk itu pastikan banyunya sudah keluar kalau ludah.
Masih ada banyu misalnya, masih ada rasa cak dingin-dingin, ludah lagi. Sampai sudah kira yakin tak kata sisa banyu, sudah selesai. Ada masih banyu Ustaz, itu banyu ludah namanya. Tak habis-habis diludah gitu Gus. Itu ada seger-seger tu nah. Ya pokoknya yakin kita nak ngeluarkannya. Kemudian yang istinsak tadi itu tak boleh juga. Tidak diperkenankan untuk yang lagi puasa. Nah, kapan dia diperbolehkan? Jadi wuduknya cuman dipok-pok tadi. Nah, macam ini benar. Kalau puasa, kalau puasa, kalau tak puasa balik lagi tak jadi. Nah, dipasukkan yan. Kalau puasa itu pembatal puasa itu salah satunya adalah tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Rongga badan tu mulut, hidung, kuping, kemaluan depan, kemaluan belakang. 5 mulut, hidung, kuping, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu tak boleh memasukkan apapun bendanya. Tak boleh kemasukan. Mulut tak boleh, hidung tak boleh, kuping. Maka tu kalau siang hari bulan puasa, kalau bisa jangan rajin-rajin ngorek kuping. Itu kan memasukkan sesuatu. Cotton bud. Nah. Cucuk. Berarti kan memasukkan sesuatu. Lebih baik dihindari karena bisa membatalkan puasa. Jadi mulut juga, mulut tak boleh memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Banyu wudu, kecuali banyu wudu. Itu pun juga tidak berlebihan. Jadi dalam wudu, kemaluan depan dan kemaluan belakang itu juga tak boleh dimasukkan sesuatu. Kalau masuk sesuatu hukumnya batal. Maka tu maaf ngomong, kalau bulan puasa tak boleh campur laki bini. Lagi puasa, apalah buka anjaklah. Dah apa? Lama gino lah terdede ibu gitu no. Lama gino nunggu isa. Iya, asal galak mandi be laju gelah. Mano akalnya lah Tapi kalau dari kapan dia tak boleh? Dari mulai beduk subuh. Mulai beduk subuh sampai beduk maghrib tak boleh. Musuhan dulu, jauh-jauh. Tak boleh pak-pak. Bukan apa, itu besar hukumannya Pak. Kalau kita bahas bab masalah puasa, itu ada namanya kafarah. Kalau kita tak nyebut kiparat kiparat. Ada hukumannya itu. Kalau orang yang galak ngawikan campur laki bini siang hari, jangan bayangkan kalimat siang hari itu. Oh berarti siang. Kalau pagi tak apa-apa. Enggaklah, salah paham kalau kita ngomong. Kalau dalam kitabnya bahasanya siang hari puasa, tak boleh. Maka tu nak jelas-jelas siang hari di situ, jangan dibayangkan oh berarti jam-jam 12 lah, jam 1, jam 2, tak boleh. Agak sore jam 5 boleh berarti. Maksud siang hari itu dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib. Itu yang maksud. Wallahu a'lam bissawab. Azan Tak usah bertanya, langsung doa Iya jadilah. Kalau tadi ada no bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.